Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jab Bengkel yang punya kawasan pabrik padi dan kolektor. Oke, sekarang yaitu kita untuk mengupas polister N70 atau polister N50 supaya berasnya bagus. Oke, di WA masuk ini terkadang banyak yang tanya dan di WA-nya banyak nanya. Oh, Bang Joy, saya punya poliser N70 katanya berasnya jelek terus, tidak bagus. Nah, oke, kita jawab di sini. Yang pertama, untuk langkah yang pertama memang kita tidak menyalahkan di poliser dulu ya, Bang. Jadi yang pertama yaitu kita dari bahan. Kalau bahasa kita dari padinya, kalau bahasa kita dari pari. Jadi kita bahannya itu sudah bagus atau belum, bahan bakunya sudah maksimal atau belum. Dan langkah yang kedua, ngejemur padinya. Nah, ngejemur padinya apakah basah, apakah sudah keringnya normal atau tidak. Nah, di situ juga ada kendala. Dan langkah ketiga, barusan kita di polisernya itu harus ada pembenahan. Karena satu, untuk pabrikan keluar kita beli baru itu memang di as itu terbanyak. Dan kebanyakan tidak semuanya normal ataupun pas untuk penyetelannya. Terkadang ya dari dealer ataupun dari tokonya itu turun ke lapangan itu memang kita harus setel lagi. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita cek dulu gitu kan. Terkadang kita bukan beli baru, belinya bekas gitu kan. Atau terkadang ada kerusakan karena di polister itu tergantung perawatan kita bagaimana merawatnya gitu kan. Jadi kalau untuk poliser itu untuk perawatan yaitu kita sering penggemukan atau dikasih gemuk di bearingnya biar awet. Jadi dikasih template biar awet. Jadi kita kembali lagi ke langkah tadi untuk pembenahan poliser supaya berasnya bagus. Nah, di sini jawaban kita yang pertama memang kita cek dulu di bearing atau di kelaharnya. Apakah kelahar itu sudah bagus? Apakah kelahar itu sudah normal atau tidak, bahasa kita goplak. Nah, di sini langkah pertama kalau seandainya itu kelaharnya jelek, namun di situ kita ganti untuk poliser N70 untuk nomornya 121K. Jadi di sini kita ganti shock 2, bearing 2, oli seal 2 dan fiber 1. Nah, setelah kita cek nanti di poliser atau di asnya itu sudah lurus dan di polisernya sudah bagus, asnya tidak pinggang. Nah, di situ kita pembenahan bagian dalamnya. Nah, di situ untuk dalamnya itu memang ada 5 macam. Jadi untuk daleman itu ada 5 macam. Poliser N50 ataupun poliser N70 itu dalamnya ada 5. Yang pertama yaitu cohak, kalau bahasa kita itu boringan. Yang kedua peli bebek. Orang bilang tuh peli bebek karena maaf ya, lingkarannya itu memang melintirnya itu seperti itu kan gitu. Yang ketiga yaitu jepitan. Jepitan di sini fungsinya yaitu untuk menjepit saringan. Jadi yang keempat saringan, yang kelima yaitu baling-baling. Jadi belimbingan kalau kita baling-balingnya. Gitu. Jadi yang harus kita ganti nanti langkah yang kedua, karena bawaan pabrik itu memang standar pabrik gitu kan. Ya memang kalau standar pabrik standar pabrik. Jadi intinya bukan kita ganti seperti apa yang akan kita ganti nanti di lapangan. Seperti contoh kemarin kita ganti punya Bapak Bahrul, yaitu posisi pabriknya di Batu Kewung. Jadi Cikoneng Barengkok daerah Batu Kewung. Jadi di situ Bapak Bahrul yang punya kawasan Batu Kewung kemarin kita ganti. Request yang kemarin ataupun yang kemarin kita ganti di video sebelumnya, kita hanya penggantian bearing. Bapak Bahrul kemarin cuma ganti bearing 2 sama shock 2, oli seal 2 sama fiber 1. Karena memang di kendalanya ada di dana, mungkin kita tidak sekaligus bongkar karena memang untuk membetulkan poliser pengen berasnya bagus itu tidak semudah. Kalau bahasa kita itu memang merogoh kocek uang memang besar juga gitu kan, tergantung untuk pembelian alatnya, karena di sini memang alatnya sudah terlalu, kalau bahasa kita memang agak mahal dari standar gitu kan. Jadi untuk harga itu lebih mahal dari harga standarnya. Nah, di sini di Bapak Bahrul kemarin masih bilang ke saya, Panjah katanya itu poliser saya memang sudah di asnya memang sudah bagus, di bearingnya sudah bagus, cuman memang berasnya kurang terlalu memadai ataupun kurang terlalu bagus. Nah, di sini kita pengen ganti stainless. Jadi untuk Bapak Bahrul yang punya kawasan pabrik di Batu Kewung, kemarin kita ganti. Jadi yang pertama itu kita ganti cohak dan kita ganti
semuanya kita pakai stainless. Nah, kita lihat contoh di lapangan seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita buka saringan ataupun di sarangnya, kita buka dulu. Nanti di situ kita ada satu jepitan itu ada bautnya 33, jadi 6 jepitan dan bautnya ada 3 baris 33. Kita pakai mur 8 atau kita pakai baut 8, kita lepas dulu. Nah, ini contoh di lapangan di pabriknya Bapak Bahrul. Yaitu tadi pembongkaran, yaitu untuk pelepasan jepitan dan saringan. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat polyester N70-nya, dan di situ nanti untuk pemasangan baling-baling. Nah, di sini pemasangan baling-baling untuk langkah selanjutnya kita diameter kejepitannya itu harus sama gitu. Untuk kanan kirinya itu jangan sampai terlalu mepet ke kiri ataupun ke kanan. Jadi di situ kita ukur untuk diameter telinga sama jepitannya itu kita minimal kalau 4 mili kanan dan 4 mili kiri. Jadi minimal kita usahakan harus sama. Jadi usahakan harus ada kelonggaran, itu minimal kita diameternya 4 mili ataupun 5 mili, minimal 4 mili ya. Kalau bahasa kita seukuran satu berasan, jadi tidak terlalu umpamanya miring gitu kan, atau miring ke kanan atau ke kiri. Di situ kita usahakan si baling-baling itu dan jepitan itu dia longgar, jangan sampai mentok untuk baling-baling dan jepitan. Jadi antara telinga baling-balingnya ataupun telinga benjolannya itu sama jepitan jangan terlalu mepet. Jadi kalau terlalu mepet, kalau terlalu dekat dengan jepitan itu nanti hasil di berasnya dia akan hancur gitu kan, akan remuk kalau bahasa kita. Makanya di sini untuk penyetelan baling-balingnya kita harus sama. Oke, kita video selanjutnya kita lihat di lapangan. Penyetelan polyester N70 ini minimal kita diameter baling-baling dan jepitannya harus sama. Ini diameter berarti sama. Nah, di sini kita pakai jepitan stainless dan pakai saringan stainless, dan baling-baling pun kita pakai stainless. Jadi kita coba untuk stainless dan diameter untuk jepitan dan baling-baling ini maksimal harus sama diameternya. Kalau di sini 4 mili ya di sini juga harus 4 mili. Kalau di sini 3 mili, nah di sini juga harus 3 mili maksimal.
seukuran beras. Jangan sampai mentok di baling-balingnya. Itu untuk video setelah kita pasang jepitan dan setelah kita pasang saringan. Setelah kita pasang sarangnya, diameternya sudah sama. Di situ kita untuk penutupan ataupun kita pasang supaya rapi dan jalan. Sekarang kita akan menghidupkan mesin dan akan kita tes. Nah, di sini kita mesinnya itu pakai mesin 1115 yaitu 24 PK untuk penggeraknya. Nah, di sini kita akan coba dan akan kita tes apakah hasilnya sudah maksimal atau belum. Kita lihat video ini. Pengetesan, bos. Nih, Bapak ini ngengkol. Oke, segitu saja yaitu video ataupun kita mengupload Polyster N70 kepunyaannya Bapak Bahrul yang posisi di Batu Kuwung. Daerah pabriknya di Batu Kuwung. Mudah-mudahan Bapak Bahrul polisternya puas. Nah, di sini kita masih membuka tanya jawab ataupun silahkan yang mau di WA masuk tanya jawab ataupun menanyakan, oh Bang Joy gimana kalau punya saya, silahkan tanyakan saja untuk wilayah yang punya kawasan pabrik padi yaitu Enjah Desel atau Enjah Bengkel. Jadi silahkan tanya dan mudah-mudahan untuk para penonton video ya pabrik padi yang menonton mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya. Jangan lupa di subscribe ataupun dipencet tombol loncengnya. Aduh, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjah Bengkel.